mengedukasikan tentang budaya positif ya, khususnya di lingkungan sekolah. Ada beberapa topik yang kita akan bahas ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana itu disiplin positif. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian 5 adalah posisi kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan ketiga institusi. Inilah topik-topik yang akan kita bahas. Dalam hal ini kita mengambil dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dia mengatakan bahwa disiplin positif itu dibagi menjadi 4 ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah teori kontrol pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Dengan kata lain, ini memiliki sebuah makna disiplin positif ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menggali potensi kita, bagaimana kita mencapai sebuah tujuan itu, bagaimana kita akan mendapatkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dalam hal ini, teori motivasi itu dibagi menjadi 3. Teori itu akan menghasilkan sebuah nilai. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dalam hal ini termasuk dikategorikan sebagai motivasi ekstrinsik. Kata X itu berarti berasal dari luar. Sedangkan motivasi dalam diri kita sendiri yaitu berupa intrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Dari teori motivasi itu, 3 teori itu kita akan memperoleh sebuah nilai-nilai, yaitu nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang atau dengan kata lain win-win solution. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adapun 5 posisi kontrol yang akan kita bahas itu yang pertama adalah 1 sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga adalah teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dalam hal ini terdapat segitiga restitusi. Yang pertama adalah 1 kita menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasikan kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah realitas atau kenyataan yang kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentunya setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Oleh sebab itu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup atau dapat dikatakan kebutuhan survival. Yang kedua adalah penguasaan, ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Setelah itu kita akan mempelajari, kita akan membahas tentang bagaimana teori motivasi perilaku manusia di Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dalam hal ini kita terpetik pertanyaan adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Ini termasuk kategori motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan imbalan dari orang lain atau sebuah lembaga. Ada pertanyaan itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Berarti ada imbalan. Ini masuk kategori motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Tentunya ini menjadi tujuan disiplin positif. Yaitu ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Ini yang dinamakan tujuan disiplin positif. Dari berbagai teori motivasi itu, kita flashback lagi ke tokoh founding fathers kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan ada sebuah kata yaitu merdeka. Merdeka itu beliau mengatakan bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa merdeka itu bukan hanya sebuah perintah, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Ini dikutip oleh P. Kemudian ada tugas perbedaan ya Bapak Ibu ya. Ini kita klasifikasikan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah punishment dan konsekuensi adalah konsekuensi, berarti ada hubungan sebab akibat. Apabila kita melakukan hal itu pasti kita akan mendapatkan akibat. Baik, kita akan bedah satu persatu. Tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Apakah ini sebuah hal yang positif atau tidak? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk kategori hukuman. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian yang ketiga ya Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada masa pandemi. Kemudian yang keempat adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk kategori konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Ya. Jadi kita akan bahas. Lanjut. Tindakan guru berikutnya kita klasifikasi ya Bapak Ibu. Ternyata dari berbagai tindakan guru itu hanya 2. Ada 3 yang termasuk dengan konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Kemudian konsekuensinya hanya 3 ya. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi ada 3 konsekuensi yang sering atau tidak sadar pernah kita melakukan tindakan kepada siswa. Dari situ ya Bapak Ibu ya, kita akan mengkaji ada perbedaan ya, ada semacam rambu-rambu antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu yang pertama ya Bapak Ibu, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti hukuman ini ada paksaan atau dalam kategori ada aturan yang memaksa. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Yang hukuman membuat anak sakit. Nah ini ya Bapak Ibu, tidak hanya sakit secara fisik tapi juga secara psikis ya. Kemudian yang kedua adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri sampai dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Titik yang terakhir adalah titik nadir kita ya Bapak Ibu ya. Karena ini anak merasa dikucilkan ya, merasa disudutkan. Akan tetapi berbalik dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ada berbagai hal yang bersifat positif. Yang pertama adalah anak menghargai disiplin. Bagaimana disiplin itu bisa dihargai oleh anak itu. Oh ternyata seperti itu. Kemudian adanya respons, adanya stimulus atau tanggapan mendorong anak agar mudah untuk beradaptasi, konsep diri yang baik sampai dengan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini berarti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bisa berakibat selamanya Bapak Ibu ya, dan mungkin bisa juga kalau konsekuensi itu bersifat sementara dan dikatakan time. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada yang dapat dikategorikan, kita kategorikan apa itu arti gagal, apa itu arti sukses. Tentunya dari identitas gagal itu berarti berbau hal yang bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral ya, tidak ke positif, tidak ke negatif atau tidak memihak manapun. Dan yang terakhir adalah positif ya. Dari hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu yang kita sudah lihat, ternyata ada yang menghasilkan sebuah kedisiplinan, yaitu adalah restitusi. Ternyata dari restitusi itu adalah Bapak Ibu, yang pertama, restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Yang kedua adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti ya, atau dapat mendapatkan sebuah penghiburan. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, sampai yang terakhir adalah Bapak Ibu, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah yang menjadi masukan buat kita Bapak Ibu, betapa pentingnya bagian restitusi itu. Baik, lanjut. Oleh karena itu, dari pembahasan yang kita jelaskan, ada apa itu restitusi. Ternyata restitusi memiliki sebuah definisi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam tanda kutip, restitusi ini anak itu kita asingkan dulu, kemudian bagaimana kita membuat mereka agar siap mereka kembali itu bagaimana dengan cara-cara ini, cara kita sendiri ya. Oleh sebab itu restitusi
restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid Bapak Ibu untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dengan kata lain, restitusi ini membantu murid berpikir mereka itu mau menjadi seperti apa tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Ini yang dikemukakan oleh dosen pada tahun 2005. Ada pun 9 ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki sebuah hubungan atau relasi. Yang ketiga adalah sebuah tawaran, tapi bukan paksaan. Dan yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Jadi anak itu memiliki unsur reflektif ya Bapak Ibu, ya, bercermin mereka. Apa yang membuat saya salah? Kenapa saya bisa dihukum oleh guru? Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah kita mempelajari 9 ciri-ciri restitusi itu, Bapak Ibu, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu adalah sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan akan kita jawab di slide. Yang pertama, menurut dosen, beliau mengatakan bahwa sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara represif. Berarti ini Bapak Ibu, ada semacam dorongan atau ada dalam kesadaran atau consciousness dari siswa itu sendiri untuk berubah. Jadi ada peraturan, ada keyakinan ya, dari restitusi. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah berupa tanggung jawab atau responsibility. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dari peraturan ini Bapak Ibu, tentu ada aturan itu yang bersifat memaksa. Tapi dalam keyakinan kelas, anak itu yang kita dapatkan adalah komitmen. Mereka berjanji tidak akan melakukan lagi. Tentunya kita harus memberikan contoh yang baik juga kepada siswa. Kemudian peraturan kemudian dilarang menggunakan kekerasan atau violence. Yang keyakinan kelas adalah keselamatan, yaitu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkotika dan obat-obatan pelarang. Keyakinan kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti dalam hal ini masuk kategori menghormati orang lain atau bersabar atau patient. Gunakan masker, ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ini masih sama, yaitu keselamatan dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, slide berikutnya disampaikan oleh Bu Rian. Baik, tadi Bapak lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran bahasa Indonesia ya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk mengusirkan kebosanan itu, saya bermain game. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud main game Pak. Tapi apa? saya diajak mabar oleh kelas sebelah yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama.
berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Akan tetapi, yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP-mu. Iya, Pak. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Pak. Betul sekali, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang itu tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Bapak Brian dan teman-teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama baik. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari.